Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang operasi penjumlahan vektor. Nah, pada operasi penjumlahan vektor, maka nanti ada persamaan untuk menentukan resultan atau nilai dari resultan vektor. Ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita telah mengetahui persamaan untuk menghitung resultan vektor. Jadi resultan vektor nilainya bisa dihitung dari R sama dengan akar dari vektor A dikuadratkan ditambah dengan vektor B dikuadratkan ditambah dengan 2 kali besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikalikan cos sudut apit antara dua buah vektor tersebut. Nah, kemudian ada kasus khusus. Jadi kasus khusus dalam kita mengoperasikan atau mencari nilai resultan ini. Jadi yang pertama, jika kedua vektor searah. Jadi alfa sama dengan 0. Jadi sudut yang dibentuknya adalah 0 atau vektor itu berarti searah, berhimpit. Nah, maka kalau kita gambarkan ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, bagaimana dengan resultannya? Jadi vektor ini berhimpit arahnya sama. Berarti R itu sama dengan akar dari besarnya A dikuadratkan ditambah besarnya vektor B dikuadratkan ditambah dengan 2 kali A dikalikan B dikalikan cos 0. Nah, nilai cos 0 ini adalah 1, sehingga persamaan ini berubah menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali AB. Nah, ini bisa kita modifikasi jadi A kuadrat plus B 2 kali AB ini ya. Saya pindah 2 kali AB, saya pindah di depan. Jadi ini ada 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, persamaan ini yang di dalam akar itu adalah bisa kita cari akarnya atau kita uraikan. Jadi nanti ada R dengan akar dari A plus B kuadrat. Sehingga ini kalau di akar R itu ketika kedua vektor arahnya sama atau berhimpit, sudut yang dibentuknya adalah 0, maka nilai R adalah tinggal A plus B. Jadi ini adalah persamaan ketika dua buah vektor arahnya sama. Maka resultannya kita tinggal menjumlahkannya. Maka ini akan kita peroleh resultan yang kemungkinan nilainya terbesar. Kemudian yang kedua kasus khususnya yaitu ketika sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Jadi kedua vektor saling tegak lurus. Kedua vektor saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti alfa itu adalah 90 derajat. Jadi misalkan ada vektor, ini adalah vektor A, kemudian di sini adalah vektor B. Nah, maka nanti resultannya itu adalah ini. Nah, ini adalah R, vektor R. Nah, maka besarnya R itu adalah R sama dengan
akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kalikan B kalikan cos 90 derajat. Nah, nilai dari cos 90 derajat itu adalah 0, sehingga persamaan ini menjadi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu ya, jadi pada nilai cos 90 ini sama dengan 0. Untuk cos 90 ini 0. Nah, maka persamaannya tinggal ini, R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga, kasus khusus ketiga adalah ketika sudut apit antara kedua vektor itu adalah 180 derajat. Ini, jadi kedua vektor berarti berlawanan arah. Nah, jadi ada misalkan ini ada vektor A, kemudian ada vektor B yang arahnya berlawanan, atau sudut apitnya yang dibentuk oleh kedua vektor itu adalah 180 derajat. Ini adalah vektor B. Jadi sudut yang dibentuk ini adalah 180 derajat. Nah, maka kembali dengan resultannya, jadi R itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kalikan B dikalikan dengan cos 180 derajat. Nah, nilai dari cos 180 derajat itu sama dengan min 1, sehingga persamaan ini diubah menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, atau kita bisa mengubahnya menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, yang di dalam akar ini itu bisa ditulis sebagai A min B kuadrat. Kemudian kalau di akar, sehingga kita peroleh R itu adalah A min B. Jadi kalau vektor itu saling berlawanan arah, maka resultannya adalah selisih dari kedua vektor itu. Jadi dari ketiga kasus khusus ini, maka nilai yang mungkin terbesar, ya, yaitu ketika kedua vektor membentuk sudut 0, karena kedua vektor tersebut resultannya saling menjumlahkan. Kemudian untuk yang nilai terkecil, kemungkinan terkecilnya adalah ketika kedua vektor saling berlawanan arah, karena resultannya merupakan selisih dari besarnya kedua vektor. Jadi kalau kita buat kemungkinan nilai terbesar, nilai resultan terbesar, yaitu ketika R sama dengan A plus B, yaitu ketika alfa sama dengan 0, atau kedua vektor saling berhimpit. Kemudian kemungkinan nilai terkecil adalah ketika R sama dengan A min B, yaitu ketika sudut apitnya adalah 180 derajat. Sedangkan untuk sudut apit antara 0 sampai 180 derajat, nilainya masih di antara kedua resultan ini. Ya, jadi nilainya di antara dua ini. Jadi jika alfa itu adalah
lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat, maka nilai resultannya adalah R kurang dari A plus B, tapi lebih dari A min B. Nah, ini kemungkinan nilainya adalah ini. Jadi, untuk resultan terbesar, yaitu ketika kedua vektor saling berhimpit. Kemudian, nilai resultan terkecil ketika kedua vektor saling berlawanan arah. Nah, sebagai contoh, misalkan saya memiliki dua buah vektor. Jadi ada dua buah vektor A dan B, masing-masing besarnya adalah untuk A itu 3 satuan, kemudian B 4 satuan. Maka tentukan resultan vektor ketika sudut apitnya 0 derajat, kemudian 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ketika alfa sama dengan 0 derajat, berarti kan R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali AB cos 0, ya. Nah, ini berarti ada 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 cos 0 adalah 1. Berarti ini adalah akar dari 9 plus 16. Ini adalah 24. Nah, ini adalah akar dari 49 bersama dengan 7. Nah, ini juga sama ketika kita menentukannya adalah seperti ini. Menggunakan persamaan yang telah kita ketahui tadi, ketika alfanya 0, maka resultannya adalah tinggal besarnya A ditambah besarnya B, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, ketika sudutnya adalah 90 derajat. Ketika alfa sama dengan 90 derajat, maka untuk R itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kalikan B cos 90 derajat. Jadi ini, nah ini adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 cos 90 adalah 0. Sehingga ini adalah akar dari 9 ditambah dengan 16. Jadi ini adalah akar 25 bersama dengan 5 satuan. Baik, yang ketiga. Jadi ketika alfa sama dengan 180 derajat, maka nanti untuk R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali AB cos 180 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 kalikan min 1. Nah, ini jadi ada 9 plus 16
Nah, ini adalah berarti min ya. Min dari ini 2 kali 3 kalikan 4, min 24. Berarti ini adalah 1. Berarti ini adalah 1. Jadi plus minus 1 kalau bentuk seperti ini ada. Kita ambil yang ini. Jadi bisa min 1 atau 1 besarnya. Ini ya. Jadi tinggal nanti kemanakah arahnya gitu ya. Jadi arah resultannya mengikuti arah yang terbesar. Apakah 4-nya itu yang arah negatif atau 4-nya yang arah ke positif. Nah, jadi ini adalah hasil dari kedua vektor yang saling berlawanan arah gitu ya. Jadi ini ada plus minus 1. Jadi kalau besarnya saja 1 gitu ya. Jadi kalau plus minus ini kaitan dengan arahnya mengikuti arah vektor yang terbesar. Jadi kalau misalkan yang 4 itu plus, maksudnya yang keempat adalah plus, maka hasilnya plus. Tapi kalau misalkan yang ke arah vektor yang 4 itu adalah yang negatif, maka nanti ini adalah pakai negatif yang menunjukkan bahwa arahnya mengikuti arah vektor yang terbesar. Baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.